ada beberapa imajinasi yang diwujudkan oleh pemerintah yang saya kira justru kadang-kadang bukan memberikan nilai tambah, tapi justru kadang menyingkirkan, bahkan juga membunuh sebetulnya potensi budaya lokal mereka. Karena saya kira yang paling penting dalam konteks budaya pariwisata itu bagaimana menumbuhkan yang namanya lokal konten kan, di mana tempat lain tidak ada dan hanya kita yang punya itu misalnya. Itu prosesnya itu dari pencelupan sampai nyambung benang sampai membuat motif itu 1 bulan. Kalau motifnya yang banyak itu bisa 2 minggu. Proses benangnya sampai menyambung, menghani itu juga 2 minggu. Jadi 1 bulan aja itu belum mulai tenun. Baru proses pengadaan bahan benangnya sampai bisa diletakkan di pelanta, di alat tenun itu. Itu prosesnya semua handmade. Dikerjakan dengan tangan, menyambung aja 1 helai benang, 1 helai benang. Kita sutra itu halus sekali benangnya. Itu 1 helai. Mari bersinergi bersama-sama untuk bisa memanggil hati semua masyarakat seluruh Indonesia untuk mencintai produksi budaya daerahnya. Rendang itu adalah kata kerja. Merendang, marandang. Apapun bisa direndang karena asal katanya kata kerja marandang. Kita bilang namanya ini kapalo sambal. Kepalanya lauk pauk. Kalau misalnya ada orang bikin jamuan gitu ya, kayak pengangkatan datu-datu atau acara lamaran gitu, rendang itu punya kedudukannya lebih tinggi daripada lauk-lauk yang lain. Kesulitan lain yang kemudian ada adalah ketika para produsen rendang ini ada di Sumatera Barat, mereka keberatan dengan biaya kiriman. Orang-orang yang tinggal di Jawa atau orang-orang yang tinggal di luar Sumatera pasti merasa berat membeli rendang yang 50.000 tapi ongkirnya 80.000. Yang diharapkan tentunya adalah gimana memecahkan masalah ini sebetulnya di masa pandemi ini. Jadi produksi bisa dilakukan, semangat itu ada, tapi tolong dibantu meringankan kami atau meringankan para produsen agar rendang ini sampai ke tangan konsumennya. Harapan kami normal kembali. Kami ingin pariwisata tanah datar ini supaya cepat-cepat dibuka kunjungan wisata dari mancanegara. Saya berharap bisa mengadakan acara event-event besar untuk menarik wisatawan datang ke sini. Karena dengan adanya wisatawan datang ke sini, ada event-event besar datang ke sini, kunjungan untuk datangnya ke wisatawan masuk ke Taman Panorama Loban Jepang itu jauh lebih berdampak bagus, bahkan meramaikan taman yang ada di sini. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya salah satu hal yang luar biasa dalam pengembangan desa wisata adalah adanya multiplier effect yang bisa dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan ini merupakan langkah strategis untuk membantu perekonomian negara sebenarnya. Dan tentunya pemerintah kita harapkan untuk luar biasa memberikan perhatian, salah satunya untuk desa wisata, supaya akan terwujud desa wisata, desa-desa yang mandiri, yang bisa survive untuk ekonominya masing-masing. Kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa turisme itu akan, pariwisata ini akan merusak Minangkabau, selama orang Minangkabau masih menjalani nilai-nilai keminangkabauan mereka itu, menghayati kehidupan Minangkabau yang kosmopolitan itu, di mana mereka kebutuhan interaksi, dialog, negosiasi itu adalah bagian dari kehidupan mereka hari-hari. Saya kira justru tidak akan memberikan nilai negatif ya. Bahkan menurut saya bisa memperkuat positioning atau justru identitas dari orang-orang Minangkabau itu. Kalau mereka memang menyadari nilai-nilai dasar dari kebudayaan Minangkabau itu. Pertama kali Bapak Menteri datang ke sini, lantaran dia mengunjungi seluruh objek wisata yang ada di daerah Sumatera Barat, itu pengunjung banyak juga yang komentar bagus. Perjalanan saya membawa saya jauh ke harapan nyata. Ketekunan dan keinginan dapat mengubah hal kecil menjadi besar.
belum terlambat untuk mengambil harapan terbaik yang kita miliki, untuk menghormati yang kita punya, memilih tujuan di Indonesia saja, untuk melindungi yang tersisa, untuk membawa perubahan bagi generasi kita selanjutnya. Itu yang bisa kita lakukan, itu juga yang bisa Anda lakukan.